Oke. Halo, selamat bergabung semuanya. Nah, sambil nunggu rame, aku mau tes dulu ya suaranya apakah kedengeran? Halo, Yuliatik dan Louis Official. Ya, aku mau tes dulu ya. Pertama, apakah suara aku sudah terdengar jelas? Bisa di komen ya di bawah ya. Halo, Arkana, Khairaf. Selamat siang semuanya. Halo. Nah, oke. Berarti aman ya suaranya ya. Oke, nah. Siang-siang gini udah pada makan belum? Atau sambil makan? Oke. Nah, boleh banget ya sambil makan juga, sambil makan siang, sambil belajar. Mm-mm. Nah, yang belum bergabung, semoga cepat bergabung ya, biar lebih rame. Oke. Nah, buat yang belum bergabung dan buat teman-teman yang lain, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Bisa update status, bisa ke grup WhatsApp, biar lebih rame kita belajarnya, oke? Iya, terima kasih Bunda. Oh, udah pada makan berarti ya, udah pada aman ya. Anak-anak juga dong, udah pada aman ya, udah pada makan ya. Oke, udah siap ya kita belajar ya. Nah, kita pembukaan aja langsung ya. Halo, selamat siang Ibu-Ibu Canggih. Selamat datang di Instagram Live-nya Ibu-Ibu Canggih. Nah, tema kita hari ini akan membahas saluran cerna yang sehat untuk tumbuh kembang anak bersama Dr. Desi Nurisha SPA, MKes dari RSA Nuraida. Nah, pertama kali aku mau memperkenalkan diri. Aku adalah Sarah. Aku adalah salah satu member dari Ibu-Ibu Canggih. Nah, buat yang sudah tahu ataupun yang belum tahu, aku mau jelasin sekali lagi Ibu-Ibu Canggih itu apa sih? Ibu-Ibu Canggih itu adalah komunitas ibu-ibu yang bertujuan untuk memberdayakan setiap ibu menjadi ibu yang modern dan serba bisa. Ya, jadi sekarang ini zamannya ibu-ibu udah multitasking, ibu-ibu pinter, ya bisa langsung belajar di WhatsApp, bisa belajar di internet, ya kan? Ya harus update pokoknya ibu-ibu masa kini. Nah, buat yang belum bergabung nanti bisa langsung cek ke Instagramnya Ibu-Ibu Canggih. Ya nanti langsung aja klik di bio-nya Ibu-Ibu Canggih. Nanti akan langsung bisa bergabung ke WhatsApp grupnya Ibu-Ibu Canggih. Ya, di Ibu-Ibu Canggih itu ada 2 platform ya. Yang pertama adalah di WhatsApp group dan yang kedua ada di Facebook group. Nah, serunya sih kita gabung di WhatsApp group ya. Jadi setiap ibu-ibu bisa curhat, bisa nanya-nanya langsung ke ibu-ibu yang lain, misalnya perkembangan anak kayak gimana gitu. Jadi langsung aja cek ke Instagramnya Ibu-Ibu Canggih ya, klik link yang ada di bio, nanti akan bisa langsung gabung ya, langsung gabung untuk masuk ke grup WhatsAppnya Ibu-Ibu Canggih. Nanti kita bisa belajar bareng di WhatsApp grupnya. Oke. Nah, sambil ngobrol, sambil bacain komen. Bentar ya, aku bacain komen sambil aku invite dulu dokternya. Sebentar aku invite dokternya ya. Ya, ibu-ibu bisa komen di bawah ini pertanyaan yang mau ditanyain ke dokternya nanti. Nanti insya Allah aku akan bacakan. Halo, selamat datang dokter. Halo Ibu. Iya, Ibu Dokter, selamat datang. Perkenalkan aku Sarah, aku dari member Ibu-Ibu Canggih. Nah, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, sudah makan siang dok? Oh udah dong Bu. Udah, Alhamdulillah. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja materinya, bisa 5-10 menit, nanti setelah itu ada sesi pertanyaannya. Oke, silakan Bu Oh Dokter. ya oke.
Ah, ya, jadi hari ini kita akan sharing ya tentang eh, saluran cerna yang sehat untuk tumbuh kembang anak yang optimal ya. Kita tahu bahwa anak itu memiliki golden period ya di 1.000 hari pertama kehidupannya, mulai dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Di mana di masa golden period itu kita harus memberikan nutrisi dan stimulasi yang optimal agar tumbuh kembang dia optimal dan ke depannya di tahun-tahun berikutnya akan selalu optimal ya tumbuh kembangnya. Nah, kemudian kenapa kita saat ini membahas tentang saluran cerna yang sehat ya? Nah, kita tahu bahwa tumbuh itu artinya pertambahan berat badan, panjang badan, lingkar kepala ya. Dan untuk mencapai pertumbuhan itu tentu butuh nutrisi ya. Nutrisinya berasal dari makanan yang kita pilihkan. Nah, tapi di dalam tubuh kita juga butuh saluran cerna yang sehat agar nutrisi yang kita berikan itu bisa maksimal dicerna dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, saluran cerna yang sehat itu yang seperti apa ya? Jadi saluran cerna manusia itu merupakan sistem yang kompleks, di mana saluran cerna memiliki mikrobiota usus atau bakteri baik ya. Nah, saluran cerna dengan mikrobiotanya ini berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap makanan, mendistribusikannya ke seluruh tubuh, dan akan berpengaruh pada pertumbuhan ya, pada berat badan, tinggi badan, dan juga pertumbuhan otak. Kemudian saluran cerna dengan mikrobiotanya ini juga memiliki fungsi pada kekebalan tubuh. Karena saluran cerna itu memiliki banyak sel-sel imun, sel-sel kekebalan tubuh. Dan mikrobiota di sini, mikrobiota usus juga akan mempengaruhi kekebalan tubuh sehingga akan menjadikan anak kita memiliki daya tahan tubuh yang baik ya. Kemudian saluran cerna dan mikrobiotanya ini juga ternyata memiliki komunikasi. Jadi ada komunikasi antara usus dan otak ya. Kita mengenal sekarang adanya gut brain axis ya. Jadi hubungan antara otak dan usus. Karena ternyata mikrobiota usus itu mampu menciptakan rasa nyaman ya. Jadi dia mampu mempengaruhi otak sehingga menurunkan stres dan memberikan rasa nyaman. Nah, dengan anak yang tumbuh baik, kemudian daya tahan tubuhnya juga baik, dan berada dalam kondisi yang nyaman, kita harapkan anak kita itu akan tumbuh dan kembang dengan baik ya. Walaupun mungkin untuk perkembangan memang tidak hanya nutrisi, tapi nanti kita membutuhkan stimulasi ya. Kemudian berbicara tentang mikrobiota usus. Nah, mengapa mikrobiota usus ini juga berpengaruh terhadap perkembangan otak? Karena mikrobiota usus itu juga mampu menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K yang berfungsi pada perkembangan otak. Nah, itu fungsi dari mikrobiota usus pada saluran cerna yang akan membantu saluran cerna menjadi sehat. Nah, sekarang kita akan melihat mikrobiota usus itu apa sih sebetulnya ya. Mikrobiota artinya tentu mikroorganisme ya, atau kita mungkin lebih bisa menyebutnya sebagai bakteri baik ya. Jadi mikrobiota usus itu, bakteri baik itu berfungsi untuk menghambat bakteri jahat ya. Jadi dia akan menempel di dinding usus, menempati tempat di dinding usus sehingga ketika ada bakteri jahat yang akan nempel, dia nggak bisa nempel karena tempatnya sudah ditempati oleh bakteri baik ini ya. Kemudian dia juga akan menghambat perkembangan dari bakteri-bakteri jahat itu. Nah, selain itu, jika ada kerusakan di usus, maka bakteri baik atau mikrobiota usus ini akan mampu memperbaiki kerusakan tersebut. Nah, berapa banyak sih mikrobiota usus ya atau bakteri baik ini yang harus ada di saluran cerna kita? Jadi kurang lebih sekitar 85% ya. Jadi saluran cerna kita itu akan seimbang, baik jika kurang lebih ada 85% bakteri baik dan ada 15% bakteri yang jahat ya. Karena bakteri yang nggak baik atau bakteri jahat tidak mungkin juga nol, pasti selalu ada yang masuk ya. Nah, kemudian gimana nih caranya supaya kita punya bakteri baik yang banyak ya? Nah, bakteri baik ini juga dikenal di masyarakat tentu probiotik ya. Saya rasa ibu-ibu canggih nih semuanya udah kenal dan sering mendengar apa
yaitu probiotik ya. Probiotik itu sebetulnya bakteri ya, dia mikroorganisme hidup yang jika jumlahnya cukup akan memberikan efek yang positif. Nah, dari mana kita akan mendapatkan probiotik ini? Probiotik yang sudah banyak diteliti itu jenisnya adalah Lactobacillus dan Bifidobacteria. Dari mana kita mendapatkannya? Yaitu dari makanan tentunya ya, sumbernya makanan, bisa juga dalam bentuk suplementasi. Jadi ada tentu probiotik yang memang sudah dalam kemasan yang dikeluarkan oleh pabrik yang bisa kita konsumsi. Nah, untuk makanan, apa sih makanan yang mengandung probiotik? Yang pertama ASI ya. Jadi untuk ibu-ibu yang memiliki bayi, harus memiliki motivasi yang kuat untuk memberikan ASI eksklusif 6 bulan, dilanjutkan ASINya sampai usia 2 tahun ya, karena di dalam ASI terdapat probiotik. Kemudian makanan lain adalah susu dan turunan susu ya. Turunan susu artinya bisa keju, bisa yogurt ya, susu fermentasi ya, atau makanan yang sehari-hari nih, makanan orang Indonesia banget ini, tempe dan tahu ya. Ternyata tempe dan tahu itu mengandung banyak sekali probiotik ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk tumbuh kembang anak yang optimal, tentu kita harus memilih makanan yang tepat ya, makanan yang tepat. Kemudian kita juga berusaha membuat saluran cerna kita menjadi sehat, sehingga fungsi saluran cerna itu pada pertumbuhan, kekebalan tubuh, dan juga perkembangan menjadi optimal gitu. Ya, kayaknya segitu ya sekilas untuk saluran cerna dan fungsinya untuk tumbuh kembang anak. Terima kasih dokter telah membacakan materi. Nah, berarti intinya itu adalah pertama adalah nutrisi yang baik untuk anak. Nutrisi yaitu dari makanan juga, dan makanan itu lebih banyak kita harus mengandung probiotik, yaitu di ASI, di susu dan turunan susu, tempe, tahu, dan lain-lainnya. Dan juga kalau misalnya mau anak jadi tumbuh dan berkembang dengan baik, kita juga harus stimulasi yang baik, gitu ya dok ya? Iya, betul. Nah, mungkin buat ibu-ibu yang sedang nonton, bisa di-drop pertanyaannya. Nah, aku udah ada pertanyaan nih, ada banyak. Yang kemarin sudah komen di Instagramnya Ibu-Ibu Canggih, aku akan bacakan ya. Nah, pertanyaan pertama yaitu, bagaimana ya dok, biar kita memenuhi standar serat pada tubuh anak? Berpengaruh gak dok kalau misalnya anak kekurangan serat? Gitu. Dari VNTIV Everta. Oke. Ya. Bisa langsung dijawab. Jadi ini kita kalau bicara tentang serat ya, serat tentu kita akan terbanyak kita dapatkan dari sayur dan buah ya. Jadi pada porsi makan anak itu kurang lebih harus ada porsi sayur dan buah sekitar 25% ya. Jadi kalau isi piring anak itu kita lihat kurang lebih 35% makanan utama. Makanan utama itu beras, jagung ya, singkong ya, atau sagu boleh ya. Kemudian ada 25% protein hewani yaitu daging, telur, ikan ya. Kemudian kacang-kacangan 10%, kacang-kacangan bisa kacang hijau, bisa tempe, tahu ya. Kemudian 25%-nya dari serat ya. Jadi serat itu selalu kita butuhkan, tapi memang jumlahnya bukan dominan ya. Kemudian juga yang harus kita perhatikan bahwa pada bayi serat itu hanya dikenalkan, bukan dalam porsi banyak ya. Ya, jadi jangan kebalik. Saya kira banyak juga nih ibu-ibu yang semangat banget nih ngasih sayur dan buah gitu ke anaknya, ke bayi ya. Jadi kayaknya brokoli lah, labu gitu, itu tetap kita berikan, tapi jumlahnya tidak perlu banyak karena pada bayi itu hanya dikenalkan ya. Kemudian pertanyaannya itu tadi apa, berpengaruh nggak kalau kekurangan serat gitu ya? Ya, kalau kekurangan serat, salah satu yang efek yang timbul adalah konstipasi ya, atau sembelit ya. Kalau kita kurang serat, anaknya bisa jadi sembelit gitu. Kalau misalnya pertanyaannya dibalik, misalnya kalau misalnya terlalu banyak serat atau terlalu banyak bakteri baik, itu ada gak sih efek samping atau ininya dok? Kalau misalnya bakteri baiknya yang kebanyakan gitu ya?
Iya. Enggak sih, kalau bakteri baik itu dia bisa meregulasi diri ya. Jadi nggak ada istilah akan berlebihan bakteri baiknya gitu. Mm. Oke, terima kasih dokter. Nah, untuk pertanyaan kedua dari Yumna, untuk baby usia 6 bulan yang mulai MPASI, apakah tanda saluran cernanya sehat harus pup tiap hari? Nah, kemudian berapa mili kebutuhan air putihnya? Oke, jadi untuk bayi ini ya, bayi MPASI ya, ya. Jadi memang frekuensi BAB pada bayi itu pada usia 0 sampai 6 bulan itu bayi bisa BAB sampai sekitar 1 sampai 3 kali ya. Kemudian di atas usia 6 bulan itu sekitar sampai 1 tahun bisa BAB 2 kali sehari. Kemudian kalau udah usianya lebih besar, lebih dari 3 tahun biasanya BAB hanya 1 kali ya. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini juga ada anak-anak yang memang nggak BAB setiap hari ya. Jadi kalau misalnya anaknya nggak BAB setiap hari, kita lihat dalam seminggu itu minimal harus BAB 3 kali. Kemudian kita juga harus lihat konsistensi dari tinjanya. Kalau misalnya tinjanya ternyata tidak setiap hari, tapi kita lihat konsistensi tinjanya baik-baik aja, tidak keras, terus anaknya juga anteng, perutnya juga nggak kembung sih nggak masalah, nggak harus setiap hari ya. Kemudian untuk air putih, jadi untuk air putih itu pada MPASI ya ini bayinya 6 bulan ya yang ditanyakan. Jadi kebutuhan air putih itu tidak butuh banyak sekali. Jadi air putih diberikan secukupnya saja di saat makan ya. Jadi kalau misalnya setelah makan berikan air putih gitu ya. Tidak karena kan bayi 6 bulan dengan MPASI itu masih sering minum ASI-nya ya atau minum susu formulanya. Jadi untuk kebutuhan cairannya sekitar 400 sampai 600 cc itu udah termasuk dengan ASI dan atau susu formulanya. Jadi tidak harus air putihnya banyak. Sudah jelas. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan dari De Murni. Bu dokter, apakah kalau bayi usia 10 bulan sudah boleh makan mie? Dan apakah kalau bayi makan pisang bisa membuat sembelit? Oh, mungkin mie-nya tuh mie ini kali ya, Dok. Mie usus bayi gitu kali ya. Atau mie instan kayak gitu gimana ya? Ini pertanyaannya belum begitu jelas nih. Kalau untuk bayi sih 10 bulan ya, sebaiknya sih kita memberikan untuk jenis makanan pokoknya itu enggak dalam bentuk mie ya. Jadi makanan pokoknya kita bisa pilih beras, jagung, sagu, ubi ya, kentang boleh ya. Tapi kalau untuk mie sih kalau 10 bulan jangan dulu ya. Karena biasanya sih mie kan itu pasti olahan ya gitu. Ada campuran-campuran lainnya. Sulit untuk ya tanpa ada bahan campuran gitu. Kalau untuk mie mungkin nanti di atas 1 tahun kita bisa kok memperkenalkan itu ya karena memang pada dasarnya mie juga kan bentuk makanan pokok ya yang awalnya dari tepung beras atau tepung terigu kan. Kemudian atau yang keduanya pisang ya. Pisang itu tidak membuat sembelit ya. Jadi pisang itu buah yang bisa kita pilih untuk MPASI ya karena dia memiliki rasa yang enak ya, ada rasa manisnya, kemudian konsistensinya juga lembut ya. Pada pemberian yang wajar ya, tidak berlebihan sih nggak akan menyebabkan sembelit ya. Mungkin ini karena mitos di kita kalau diare dikasih pisang biar mampet gitu ya. Jadi kesannya kalau ngasih pisang takutnya sembelit. Oh, berarti untuk 10 bulan lebih baik jangan dulu dikasih mie gitu ya, Dok ya. Iya. Oke. Semoga terjawab ya, Ibu De Murni. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bayi yang sudah MPASI lebih sering BAB itu normal? Oh, tadi udah terjawab ya. Ya, ada frekuensi BAB pada umur-umur tertentu ya, asal konsistensinya tetap baik sih nggak masalah ya, nggak harus setiap hari atau kalaupun lebih sering nggak apa-apa, asal nggak yang jadi encer ya. Nah, kalau untuk obatnya misalnya ada apa namanya, misalnya dia sembelit atau malah sering-sering buang-buang air itu gimana dok untuk obatnya? Apa langsung ke dokter atau kalau misalnya sebelum ke dokter apa ada obat khusus gitu dok?
Eh, Kalau untuk sembelit, yang pertama itu kita harus modifikasi dulu dari pemberian makannya aja dulu. Jadi kebanyakan sih anak yang sembelit biasanya konsumsi sayur dan buahnya kurang ya. Anaknya nggak suka sayur atau buahnya susah sekali. Kemudian konsumsi air putihnya yang kita perbanyak. Jadi konsumsi cairannya lebih banyak ya. Kalau misalnya dengan modifikasi dari pola makan itu masih juga ternyata sembelit, ya itu sebaiknya diperiksa dulu ya. Memang kita untuk kasus-kasus tertentu yang sembelitnya kayaknya udah nggak bisa diatasi dengan pola makan, itu kita berikan obat juga. Tuh. Kalau untuk yang diare, tadi dengan diare juga ya. Kalau misalnya Iya. untuk BAB-nya lebih sering, ya selama kalau misalnya BAB-nya memang lebih sering, kemudian tinjanya jadi encer sekali, ya itu kemungkinan diare ya. Kalau diare ya tentu kita memberikan oralit kan supaya tidak terjadi dehidrasi ya. Makanan lainnya tetap dilanjutkan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mom Pudi, indikator saluran cerna yang tidak sehat itu seperti apa ya, Dok? Ya, jadi saluran cerna yang nggak sehat itu kita lihat tadi fungsi saluran cerna ada hubungannya dengan pertumbuhan ya. Jadi artinya kalau saluran cernanya baik, kita sudah juga memberikan makanan yang baik, indikator pertumbuhannya akan baik ya. Berat badannya naik, tinggi badannya naik, lingkar kepalanya juga naik ya. Kemudian saluran cerna yang sehat tentu tidak menyebabkan anak sembelit, juga tidak menyebabkan anak diare itu ya. Jadi kita lihat dari indikator pertumbuhannya, kemudian tidak ada masalah seperti diare atau sembelit, kemudian daya tahan tubuh anaknya juga baik, dan seperti tadi karena saluran cerna yang sehat itu juga menciptakan rasa nyaman pada anak, tentu anaknya akan menjadi anak yang anteng lah ya, nggak rewel gitu, mudah kita memberikan stimulasi pada anak itu. Oke. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, kalau ada saluran cerna yang luka, itu biasanya penyebabnya apa ya, Dok? Uh, lukanya maksudnya mungkin infeksi mungkin ya salah satunya. Infeksi. Kalau luka itu bisa misalnya jadi diare gitu ya, atau bisa juga sih makanan yang mengiritasi ya, karena kalau misalnya anaknya sering jajan ya, banyak mengkonsumsi jajanan yang memiliki banyak pengawet ya, kemudian tidak terkontrol jumlahnya ya, itu saya masih juga sering tuh menemukan misalnya anak-anak yang selalu makan uh, teh kemasan ya, teh dalam Oh, kemasan iya. yang dalam jumlah banyak gitu ya, mungkin jajanan-jajanan yang banyak mengandung MSG gitu, dan menjadi jumlahnya banyak, biasanya dia akan juga bisa ada keluhan di saluran cernanya ya. Oke, berarti bisa dari makanannya juga ya, Dok ya? Ya. Harus dijaga banget berarti ya makanan itu untuk anak-anak. Iya, jadi kita kalau anak-anak itu ya uh, memang mereka akan menentukan berapa jumlah makanan yang mereka mau makan ya, karena kan ada sinyal kenyang dan sinyal lapar ya. Tapi makanan apa yang sebaiknya dimakan itu seharusnya orang tua yang mengendalikan ya. Kita harus bisa memilah gitu supaya makanan yang diberikan pada anak-anak itu betul-betul makanan yang sehat ya. Ya, betul. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari Mom Ratih Rosaldila. Dokter, aku mau nanya, bayi ASI 4 bulan bisa pup 3-4 hari itu normal atau enggak? Nah, kalau untuk pijat ilu itu I love you itu sebaiknya dilakukan seberapa sering dan berapa lama durasinya? Oke. Jadi kalau untuk bayi usia 4 bulan 3-4 kali BAB itu masih normal ya. Apalagi kalau misalnya bayinya full ASI. Kadang-kadang bayi full ASI itu bisa BAB sering loh, bisa sampai 5 kali, 6 kali, itu masih nggak masalah selama konsistensinya masih masih selalu seperti itu ya, tidak menjadi encer. Kemudian untuk pijat I love you ya. Jadi untuk pijat ini ya kita bisa lakukan misalnya sehari 2 kali ya. Kemudian untuk durasi biasanya sih gerakan itu kan diulang sekitar 3 kali saja sudah cukup. Dan mungkin untuk pijat itu sebaiknya I love you ini kan pijat untuk perut ya. Nah sebaiknya sih kalau pijat secara keseluruhan aja, juga untuk tangan, kaki, punggung semuanya. Nah untuk pijat bayi ini memang sebaiknya dilakukan sendiri oleh ibu atau bapak, dirutinkan setiap hari.
Dan efek dari pijat ini biasanya akan mulai tampak sekitar setelah pijat rutin selama 1 sampai 2 minggu. Oke. Oke, terima kasih. Kalau untuk yogurt dan tape singkong saat anak MPASI sudah boleh dikasih, Dok? Di umur berapa amannya? Oke, ya yogurt itu kan sebetulnya turunan susu ya. Jadi boleh saja diberikan saat anak MPASI. Jadi di atas 6 bulan saat anak udah mulai MPASI boleh kita memberikan yogurt. Tapi tentu harus kita pilih ini yogurtnya dibaca dulu di kemasannya. Kita pilih yang rasanya plain ya. Kemudian kita lihat apakah ada gula tambahan atau ada pewarna atau rasa ya. Jadi sebaiknya kita gunakan yang plain yang tanpa gula tambahan karena pemberian gula pada MPASI pada bayi ya di bawah 1 tahun itu kan dibatasi ya. Jadi sebaiknya pakai yang plain. Nah kalau untuk tape ya, tape singkong ya, tape sebetulnya memang juga produk fermentasi ya. Tapi kita harus ingat mungkin tape itu pada fermentasinya ada menghasilkan alkohol ya. Jadi mungkin sebaiknya tidak diberikan daripada bayi. Tunggu anaknya lebih besar. 1 tahun sudah aman lah ya, Dok ya. Ya, 1 tahun kan udah menu keluarga ya, jadi udah bisa kita coba ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mom Teh Ani, anak saya naik BB-nya seret, Dok. Kenapa ya? Anak saya mau 6 bulan, belum tengkurap, gimana ya? Lagi galau nih, Bu. Ya, kalau berat badan yang naiknya seret itu sebetulnya kita juga harus melihat ya, apakah berat badan harus diplot ya di grafik pertumbuhan yang ada di KMS misalnya ya, apakah memang masih di garis hijau atau sudah turun ke garis kuning atau bahkan merah ya. Biasanya berat badan yang naiknya nggak bagus itu berasal dari pola makan juga yang nggak bagus ya. Jadi biasanya jumlah makanannya yang kurang atau mungkin jenis makanannya yang belum memenuhi standar ya, seperti tadi berapa persen harus protein, berapa persen harus sayuran gitu. Jadi banyak anak-anak yang atau ibu-ibu yang mengeluhkan anaknya itu ternyata jarang mendapatkan asupan daging misalnya ya, karena dilepeh lah oleh anaknya apa sehingga akhirnya ibunya jarang memberikan anaknya daging misalnya ya. Padahal untuk tumbuh, untuk berat badan yang baik itu dia butuh asupan protein yang cukup gitu. Jadi mungkin kalau untuk berat badan seret ini diperhatikan lagi pola makannya, apakah makanan utamanya sudah 3 kali disertai dengan selingan 1 sampai 2 kali, kemudian apakah juga sudah mengkonsumsi susu ya 23 bulan mungkin masih, kalau susu formula masih bisa diberikan 2 sampai 3 kali. Nah kalau misalnya nih pola makannya sudah baik, jumlah makanannya sudah bagus, jenis makanannya juga sudah tepat, tapi berat badannya tetap juga nggak naik, baru dibawa ke dokter untuk melihat apakah ada penyakit yang mendasari yang menyebabkan berat badannya menjadi sulit naik ya. Kemudian kalau 6 bulan belum tengkurap ya. Jadi bayi tengkurap itu mulai 4 bulan. Jadi kalau 6 bulan seharusnya sudah bisa tengkurap ya. Jadi kalau misalnya 6 bulan dia memang sama sekali belum bisa tengkurap, sebaiknya dibawa periksa nih ke fasilitas kesehatan ya. Yang terdekat dulu aja boleh di posyandu atau di puskesmas untuk dinilai apakah masih normal atau sudah membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter anak misalnya. Sebenarnya harusnya stimulasi dulu ya, Dok ya, dari usia 2 bulan gitu kali ya, Dok ya, harus stimulasi. Iya, itu kan kalau di buku KMS itu ada ya grafik grafik perkembangan di usia berapa harus ada. Nah, pada saat anak tidak bisa sesuai dengan yang ada di buku itu kita harus waspada ya, memang harus datang ke fasilitas kesehatan apakah itu masih dalam range normal gitu yang masih bisa kita toleransi atau sudah membutuhkan terapi. Oke. Aku bacakan pertanyaan selanjutnya dari Mom Alessia Danella. Anak aku sudah 23 bulan susah makan dan sembelit di KBAB. Solusinya gimana ya, Dok? Nah, untuk susah makan ini hampir sama tadi seperti yang berat badannya seret ya. Kalau susah makan, tentu dilihat lagi pola makannya. Jadi untuk aturan makan nih ya, nih untuk ibu-ibu ternyata kita itu
harus menerapkan aturan makan. Seperti apa aturan makan? Jadi aturan makan itu kita harus menentukan jam makan anak ya. Ibunya yang harus menentukan kapan dia sarapan, kapan dia harus makan cemilan, kapan makan siang. Kemudian eh, makan itu juga ada waktunya, ada durasinya. Kalau itu maksimal 30 menit. Kalau udah 30 menit anaknya nggak mau, masih tetap nggak menghabiskan makanannya, di stop saja karena sudah tidak efektif lagi pemberian makan di atas 30 menit. Kemudian makan juga harus menjadi sebuah kegiatan yang memang dikhususkan ya makan. Jadi makan itu jangan sambil nonton TV, apa main atau ngeliat HP, atau sambil jalan-jalan keliling komplek gitu ya. Makan, nah makan dibiasakan anaknya duduk tertib makan. Kemudian, nah di waktu antar makan itu juga harus tertib, tidak diberikan makanan cemilan atau minuman-minuman manis ya. Jadi rata-rata kebanyakan ibu-ibu nih yang anak-anaknya suka susah naik berat badan atau susah makan, belum menerapkan aturan pola makan yang baik gitu ya. Jadi makannya jadi sesuka anaknya, misalnya mau sarapan jam 8, jam 7 dikasih susu, atau jam 7 minum banyak, ya tentu anaknya jadi kenyang, akhirnya nggak mau makan. Iya, benar. Itu PR banget tuh yang jangan dikasih HP, jangan dikasih TV ya dok ya. Oh iya betul, harus konsentrasi Harus untuk makan ya. konsisten. Harus belajar. Nah, aku bacain pertanyaan selanjutnya dari Mom Yuridinan. Bayinya itu selalu nangis saat BAB, padahal BAB-nya nggak keras. Itu kenapa ya dok? Oh ya, BAB itu seharusnya sih proses yang tidak menyebabkan sakit ya. Jadi bayi itu normalnya akan BAB tanpa nangis ya. Kecuali kalau misalnya yang ada juga bayi yang kalau mau BAB itu kayaknya sampai ngeden-ngeden, sampai merah banget, tanpa kesakitan, ya itu normal. Bayi ngeden-ngeden seperti itu sampai heboh ngedennya itu masih normal ya. Tapi kalau memang bentuknya itu nangis, ya sebaiknya diperiksa ya. Takutnya entah ada, atau diperiksa dulu sama ibunya apa ada luka di anusnya gitu ya, gitu, karena itu proses fisiologis yang seharusnya tidak menimbulkan kesakitan ya. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mom Marsha. Dok, biasanya umur berapa anak tumbuh gigi? Anak saya 9 bulan belum tumbuh giginya. Gigi itu tumbuh antara usia 5 sampai 18 bulan, Bu. Jadi kalau anaknya 9 bulan belum tumbuh gigi nggak apa-apa, masih normal, ditunggu aja. Iya, anakku setahun lebih, 13 bulan rata-rata. Iya, ada yang cepat memang 5 bulan udah tumbuh ya. Jalan juga ya beda-beda ya dok ya. Ya, selama masih dalam range 5 sampai 18 bulan sih masih aman ya. Kalau misalnya sampai udah lebih dari 18 bulan memang juga belum kelihatan akan ada tanda tumbuh gigi, ya bisa dikonsulkan ke dokter gigi. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mom Nita. Amankah memberikan MPASI dengan porsi yang langsung banyak, cepat naik tekstur tiap bulannya? Oke. Nah, jadi pemberian MPASI ini juga ada ininya ya, ada step-stepnya. Jadi pemberian MPASI itu memang waktu awal itu sekitar 1 sampai 3 kali ya memberikannya, tapi tentu bertahap. Kita berikan dulu coba 1 kali, misalnya dia udah bisa terima baru 2 kali, 3 kali ya. Memang tidak ada aturan khusus ya, harus sekian minggu untuk naik. Yang penting memang anak di usia 6 bulan itu bisa makan 2 sampai 3 kali makanan utama, kemudian 1 sampai 2 kali makanan selingan. Nah, jadi untuk kecepatan apakah mulai dari ke-1, kalau misalnya anaknya bagus, misalnya 3 hari dia kayaknya udah bisa makan 2 kali, boleh dinaikkan 2 kali ya. Kemudian gak lama kemudian 3 kali, ya bisa juga langsung 3 kali. Kemudian untuk jumlahnya ya, untuk jumlah pertama kali pengenalan itu sekitar 2 sampai 3 sendok makan ya. Kemudian nanti kita lihat respon anaknya dan dinaikkan bertahap sampai menjadi setengah mangkuk. Setengah mangkuk anak itu kurang lebih 125 mili. Ya, nah itu untuk jumlahnya ya. Kemudian untuk tekstur itu usia 6 sampai 8 bulan itu kita buat tekstur halus ya.
saring halus. Nanti kalau sudah 8 bulan kita mulai naikkan menjadi lebih kasar ya. Jadi kalau misalnya anaknya baru 7 bulan, kita nggak perlu buru-buru pengen memberikan makanan yang saring kasar ya. Tunggu dulu aja sampai 8 bulan baru naik tekstur gitu. Karena kalau untuk naik tekstur, naik terlalu cepat juga nggak boleh, naik terlalu lambat juga nggak boleh ya. Jadi kalau udah 8 bulan mau 9 bulan kita masih juga saring halus juga nggak boleh karena nanti anaknya ke depannya akan semakin sulit menerima makanan yang lebih kasar. Gitu ya dok. Oke, semoga terjawab ya Mom Nita. Nah, selanjutnya dari Mom @Astuti Yulianti. Dok, aku mau nanya, pertolongan pertama diare anak, apa cukup memberikan cairan oralit dok? Iya, untuk pertolongan pertama diare cukup dengan oralit ya, karena kan untuk diare itu yang harus kita hindari terjadinya dehidrasi ya, dan untuk dehidrasi memang harus diberikan oralit ya. Kalau air putih saja tidak cukup karena dia tidak mengandung elektrolit, jadi kita memang harus memberikan oralit atau larutan gula garam. Oke. Selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya dari Mom Debbie. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya karena udah 30 menit. Sebenarnya masih banyak banget yang nanya, tapi aku batasin ini pertanyaan terakhir. Apakah sering pup mempengaruhi pertambahan BB anak, dok? Ya, jadi kalau pup itu kan pada dasarnya tinja itu sisa pencernaan ya. Jadi kalaupun anaknya pupnya lebih sering, itu nggak mempengaruhi untuk berat badan karena sebetulnya itu memang produk sisa yang memang harus dibuang ya. Memang ada anak-anak tertentu yang mungkin BAB-nya itu sehari bisa 2 sampai 3 kali ya. Jadi tidak mempengaruhi berat badan kecuali kalau dalam bentuk diare. Kalau bentuk diare itu memang berat badan akan turun ya, karena kan diare itu biasanya frekuensinya sangat sering, kemudian encer dan banyak. Tapi kalau untuk diare juga kan biasanya bersifat akut, jadi mungkin beberapa hari saja. Jadi penurunan berat badan juga akan bukan permanen ya. Saat diare aja dia turun berat badannya, nanti ya berat badannya diarenya sembuh akan kembali normal. Jadi berat badan sih tidak dipengaruhi. Jadi nggak banyak sering BAB jadi kurus sih nggak ya. Kalau misalnya masih kurus berarti mungkin asupan makanan yang masih kurang ya. Okay. Semoga terjawab ya Ibu-Ibu. Alhamdulillah bermanfaat sekali, menarik sekali Instagram Live kita hari ini dengan tema pencernaan. Terima kasih kepada Dr. Desi dan Rumah Sakit RSIA Nuraida. Kita jadi bisa menyelenggarakan live hari ini. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Dr. Desi bisa closing statement untuk ibu-ibu canggih di rumah. Ya, jadi nih untuk ibu-ibu canggih nih di rumah, terutama yang masih punya anak kecil ya, apalagi di bawah 2 tahun. Jadi kita memang harus betul-betul memperhatikan jenis makanan yang akan kita berikan pada anak kita. Kemudian untuk porsi makan juga harus diperhatikan berapa banyak yang harus diberikan pada anak supaya anak itu tumbuh dengan baik. Nah, terus di samping itu kita juga harus memperhatikan bahwa suasana makan juga harus menyenangkan ya, sehingga makan itu menjadi hal yang menyenangkan sehingga anaknya juga mudah menerima makan. Jangan sampai makan itu menjadi kegiatan yang menjadi kegiatan yang tidak menyenangkan untuk anaknya, jadi anaknya nggak mau makan gitu. Karena tumbuh kembang anak kita itu akan sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang kita berikan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Desi dari RSIA Nuraida sudah berkenan hadir di Instagram Live kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya ya dok ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya dok. Ya, sama-sama. Oke. Oh, udah. Oke. Izin remove ya dok ya. Ya, nanti itu katanya sih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab ya. Mungkin nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti saya tetap jawab. Saya buatkan video nanti diposting di IG-nya Rumah Sakit Nuraida ya. Oke. Jadi ibu-ibu bisa langsung follow aja RSIA Nuraida ya. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter. Ya, selamat siang. Ya. Ya. Oke.
Alhamdulillah kita sudah selesai live kita hari ini. Banyak banget yang nanya, mohon maaf aku nggak bisa tanya ke dokternya satu persatu. Nah, ya, makasih semuanya. Terima kasih. Ya, jangan lupa di follow juga Rumah Sakit Nur Aida. Nanti dokternya bisa jawab. Oke, baik, sekian live Instagram kita hari ini. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah nonton Instagram live kita. Semoga ibu-ibu semua dan keluarga selalu sehat, sehat pencernaan, sehat lahir batin. Ya, semoga ilmu yang kita tadi udah belajar bersama, kita udah sharing dan pengalamannya juga, kita bisa nambah ilmu yang banyak. Terus juga kita bisa maksimalkan ke anak-anak kita. Nah, sekian Instagram live kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, dan semoga kita bisa berjumpa lain kali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.